Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, sambil kita berbicara nih, sambil kita ngobrol, kalian bisa absen dulu, kalian dari mana aja, terus kenapa kalian pengen tahu gitu tentang impian ya, karena Rick menurut gue juga nggak akan pernah bosen ya untuk berbicara tentang impian. Bahkan semua buku gue itu rata-rata ngebahas tentang impian. Gue punya buku tuh ada 6. Coba di sini siapa yang pernah punya buku gue atau siapa yang ngoleksi buku gue, coba cuman kalian. Ya, salam dari Cirebon, dari Lampung, waalaikumsalam. Ya, oke. Dan gak akan pernah lalu berbicara tentang impian. Kenapa? Karena menurut gue yang bikin gue hidup itu gara-gara impian. Jadi bikin gue ngerasa kayak, ayo dong kita semangat. Jadi selalu ada progres dalam hidup. Selalu ada kemajuan dalam hidup. Tujuan kita bisa nih, tapi arah kita mau kemana. Meskipun memang hidup itu sudah ada takdirnya gitu ya, kayak nanti kalian nanti apa, jodohnya seperti apa, mautnya seperti apa, dan lain-lain. Tapi bukan berarti kita tidak berjuang untuk hidup kita sendiri. Karena bukan itu yang Allah pengenin. Yang Allah pengenin adalah ya dengan kita ibadah gitu ya, jadi kita nih berjuang untuk hidup kita gitu. Nah itulah yang sebenarnya Allah tuh mau supaya kita tuh bisa berkembang gitu. Makanya kenapa Allah bilang apa sih yang nggak mungkin kun aku, kata Allah, maka jadi kita mungkin gitu. Dan pun apalagi kita di ujung tahun nih di 2000 gue mimpi jadi dengan teman yang kan improve skill kali, improve kemudian kapan kalian gitu. Jadi kenapa kita harus punya impian? Ada soal tercapai atau enggak, tapi kita bisa menjadi versi yang jauh. Ini ada yang nama ini live, kalian boleh banget logonya di nanti gue jawab. Gimana cara si Aminah ya? Gimana caranya biar impian kita nggak terlalu duniawi? Biar kita juga bisa imbang sama urusan akhirat gitu. Gak ada yang salah ya sayang ya. Kita punya duniawi itu tidak salah. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia. Kita pantas dan wajar saja ketika punya impian duniawi. Karena emang kita tinggal di dunia. Dan Allah tidak melarang itu gitu. Allah nggak melarang itu. Bahkan kan Allah katakan di dalam surah Nuh ya, bahwa aku ciptakan dunia ini luas hamparannya supaya kamu bisa jalan-jalan. Artinya apa? Dunia memang diciptakan untuk kita. Tapi betul, jangan sampai kita lupa karena dunia juga bisa melalaikan. Itu bagus banget. Nah, caranya tuh gimana sih supaya imbang antara impian kita dengan akhirat kita ya, antara dunia dengan akhirat itu bisa imbang. Seperti cara gue. Jadi yang gue lakukan adalah gini, ya Allah, impian saya pengen banget bisa jadi penulis buku. Yang kalau nanti bukunya sudah terbit, dibaca sama orang, ya, itu bisa manfaat, bisa membawa perubahan, ya, dan setiap kalimatnya itu bisa menggerakkan orang supaya jauh lebih baik lagi, terutama saya yang nulis gitu. Itu doanya gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya cita-cita, contoh misalkan punya cita-cita jadi developer rumah,
Lalu nanti mau bikin satu perumahan buat anak yatim, mau bikin satu perumahan buat janda-janda misalnya, mau bikin satu perumahan buat penghafal Quran, mau bikin satu perumahan buat macam gitu ya. Jadi nggak ada salahnya ketika kita punya impian duniawi, nggak yang impian tuh cita-citamu apa? Masuk surga. Ya, semua itu cita-cita kita juga, tapi jangan lupa ya bahwa kita hidup di dunia, kita berhak untuk memiliki impian dunia. Mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi chef, mau jadi suaminya gitu. Karena emang kita terus ada juga nih yang nanya dari Rismi Yulianti, Kak Wirdah, amalan apa supaya hajat kita cepat kecapai? Nah ini kemarin tuh gue udah sempet ngebahas di live sebelumnya ya. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan supaya hajat tuh tercapai. Baru banget kemarin itu tentang istighfar ya. Itu bisa juga diamalin. Jadi ada salah satu ulama yang kemudian bercerita bahwa tidak ada hajat beliau yang tidak tercapai dan tidak terijabah dengan istighfar. Jadi dengan istighfar itu bisa mempercepat supaya hajat kita tercapai. Anyways, nanti kita akan sambung ya ke pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman boleh langsung drop pertanyaan kalian apapun itu, nanti gue insya Allah akan bacain, tapi kita bahas dulu nih di depan. Nah, sebenarnya ya ada satu core, ada satu titik yang membuat menurut gue ini kayak penting banget. Ketika kita punya impian, itu jangan saran berafirmasi ya. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi itu kayak kita memiliki keinginan, kemudian kita sampaikan. Nanti nih gue bakal jadi orang kaya di kampung gue gitu. Itu afirmasi. Nanti gue bakal sekolah di Oxford. Nanti gue bakal jadi pengusaha pecel ayam yang cabangnya tuh ada di setiap pengkolan. Ini kan boleh. Ada juga yang punya impian pengen jadi rich auntie. Pengen jadi rich auntie nggak apa-apa. Nggak apa-apa namanya berimpian, punya impian, berafirmasi, it's okay. Nah, nanti di tengah kita memang akan dipertemukan tuh dengan orang yang ya tidak percaya kita impian punya lu dibilang orang terhadap kita itu tidak tidak penting. Yang penting adalah kepercayaan kita terhadap impian kita. Ya, karena mereka juga apa-apa juga gitu. Nah, berbicara tentang afirmasi, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar jatuhin omongan. Jatuhin omongan tuh maksudnya gimana sih, Wir? Jadi gini, banyak banget kan orang-orang di luar sana yang gak berani ngomong. Karena dia selalu melihat kemampuan dia. Dia gak berani ngomong nih, contoh misalkan dia hanya mengukur kemampuan dia. Gue punya gaji 3 juta sebulan, impian pengen beli mobil Ferrari yang harganya tuh bisa sampai belasan miliar gitu ya. Mungkin gak sih sebenarnya? Kan kalau ngeliat dari gaji, gak mungkin. Lu mau nabung sampai kapan bisa punya duit 14 miliar dengan gaji lu yang UMR itu? Kan gak mungkin. Kalau secara kacamata manusia. Kalau dari kacamata logikanya ada ini 3 juta mobil harga 14 miliar dari mana bakal ketemu? Karena itu bisa jatuhin. Ketika kita jatuhin kita percaya dengan kemampuan yang kita itu gue deh kamu mau apa semuanya walaupun kita ya walaupun
jadi kayak gitu. Kita ngerayain haji gitu belum, tapi gimana ya, gue kan nggak kerja, gue gini gitu. Nah itulah ya, orang yang hebat itu kita punya impian saat kita tidak punya, saat kita dengan keterbatasan kita tapi impian kita tak terbatas, itu yang hebat. Nunggu punya duit baru berang gitu ya, punya tuh ketika kita bisa, tapi punya, tapi kan nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah satu hal lagi ya, ada yang nama jadi berohin omong. Ada satu step lagi namanya realisasi ya, gitu ya. Impian kita itu next level gitu. Oh iya, BTW teman-teman, ini katanya nge-lag ya di sini. Ini masih nge-lag nggak sih sekarang? Boleh tolong kasih tahu gue nggak? Kayak nge-lag nggak sih sekarang? Soalnya emang di sini tuh lagi hujan ya teman-teman, jadi mungkin koneksinya juga ngaruh gitu. Ya, aduh, masa sih sinyalnya putus nih? Sampai sekarang masih nggak sih, guys? Masih ya, masih nge-lag. Oh, nggak ada suaranya. Ah, seriusan ini nggak ada suaranya? Ah, udah nggak. Oh, oke. Oke, ini gue nggak tahu ya. Ini dari aplikasinya atau mungkin dari sinyalnya ya? Karena emang di sini lagi hujan, lagi sering banget hujan ya, teman-teman. Stay safe ya, BTW. Oke, baik, udah bagus. Oke, kalau gitu gue lanjutin lagi, bismillah ya. Karena ini emang cuma bentar sampai jam 8 malam doang.